Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulia dengan NIM 2105020029, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah baik, di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang teori organisasi publik dengan dosen pengampu Ibu Nur Ilmiah Rifai. Pengertian teori organisasi. Teori organisasi secara umum bisa diartikan sebagai suatu pikiran yang merupakan sekelompok orang yang membagi tugas dengan cara struktur untuk mendapatkan pedoman yang ingin dicapai bersama-sama. Teori organisasi adalah teori yang berusaha menerangkan atau meramalkan bagaimana organisasi dan orang di dalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi, budaya, dan lingkungan untuk mencapai tujuan. Adapun pengertian teori organisasi menurut para ahli. 1. Menurut Lubis dan Hussaini, adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai mekanisme kerjasama antara dua orang maupun lebih yang dilaksanakan secara sistematis dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kedua, menurut Stephen P. Robbins, mengemukakan pengertian teori organisasi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari mengenai struktur serta desain organisasi. Teori organisasi menunjuk pada berbagai aspek deskriptif serta perspektif dari disiplin ilmu tersebut. Teori organisasi juga seringkali digunakan dalam menjelaskan bagaimana organisasi sebenarnya dibuat maupun distruktur, serta menawarkan mengenai bagaimana sebuah organisasi yang ada dapat dikonstruksi dalam meningkatkan keefektifan organisasi. Dan yang ketiga ada Ernest Dow. Organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok. Dan yang keempat ada Oliver Salden. Pengertian organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan para individu atau kelompok-kelompok yang harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis dan positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Dan yang kelima ada Max Weber. Pengertian organisasi adalah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tersebut. Nah, berdasarkan pengertian yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa teori organisasi memiliki fungsi untuk menjelaskan kegiatan serta dinamika kerjasama pada sebuah organisasi, serta memberikan tuntunan maupun pedoman dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan prediksi yang dilakukan akibat pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri organisasi. 1. Sekumpulan orang. Organisasi harus terdiri dari dua orang atau lebih manusia yang sadar dalam membentuk organisasi sama dengan terbentuknya suatu kelompok. Yang kedua, ada memiliki tujuan bersama. Organisasi harus memiliki tujuan organisasi yang utama yang berusaha diraih oleh tiap-tiap anggota organisasi. Ketiga, adanya kerjasama. Tiap anggota organisasi harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain untuk mempermudah dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 4. Memiliki aturan. Organisasi formal harus memiliki aturan atau batas-batas tertentu yang harus dipatuhi dan diterapkan pada tiap anggota organisasi. 5. Memiliki pembagian tugas. Organisasi harus memiliki pembagian tugas pada tiap anggota agar bekerja satu sama lain dengan efektif dan efisien sesuai kemampuan yang dimiliki. Kemudian ada tujuan organisasi. Nah, biasanya di setiap orang di organisasi memiliki tujuan pribadi masing-masing yang tentunya berbeda. Kebanyakan adalah untuk mendapatkan penghasilan ataupun untuk naik pangkat. Walaupun begitu, biasanya tujuan tiap pribadi ini berjalan bersama dengan tujuan organisasi secara umum, yaitu
untuk meningkatkan produktivitas dan mendapatkan keuntungan. Nah, dengan adanya tujuan organisasi ini, organisasi dapat berkembang untuk lebih memiliki pengaruh. Di antaranya dalam hal merekrut anggota, pengaruh di lingkungan luar hingga pencapaian lain yang ingin diraih oleh organisasi tersebut. Ada beberapa tujuan organisasi secara umum adalah sebagai berikut. 1. Mencapai atau merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari tiap anggota organisasi. Yang kedua, mendapatkan keuntungan dan penghasilan bersama-sama. Ketiga, mengatasi terbatasnya kemandirian dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. 4. Mendapatkan pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya. 5. Mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain. 6. Memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya, macam-macam teori organisasi. Teori organisasi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Teori organisasi klasik, 2. Teori organisasi neoklasik, dan yang ketiga, teori organisasi modern. Nah, kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu teori organisasi klasik. 1. Teori organisasi klasik. Teori organisasi yang berkembang mulai awal abad ke-19 digolongkan ke dalam teori organisasi klasik atau disebut juga teori tradisional atau teori mesin. Nah, pada masa ini, organisasi divisualisasikan sebagai sekelompok orang yang membentuk lembaga. Tiap-tiap bagian organisasi tersebut memiliki spesialisasi dan sentralisasi dalam tugas dan wewenang. Dalam teori organisasi klasik ini, dinyatakan bahwa sebuah organisasi terdiri atas 4 unsur pokok, yakni sebagai berikut. 1. Kegiatan yang tersistem dan terkoordinasi. 2. Adanya sekelompok orang dengan spesialisasi tertentu. 3. Kerjasama antara sekelompok orang dengan spesialisasi yang berbeda. 4. Adanya kekuasaan dan kepemimpinan yang mengendalikan sistem tersebut. Nah, teori organisasi klasik kemudian berkembang menjadi 3 aliran, yaitu teori birokrasi, administrasi, dan manajemen ilmiah. 1. Teori organisasi birokrasi berkembang dalam ranah ilmu sosiologi dan menekankan pada aspek legal rasional. Legal dalam hal ini dimaknai sebagai bentuk wewenang yang dirumuskan dengan jelas berkaitan dengan aturan prosedur dan peranan masing-masing elemen. Sementara rasional mengacu pada suatu tujuan yang jelas dan ditetapkan bersama-sama. Salah satu tokoh pengusung teori organisasi klasik adalah Max Weber, seorang ahli ekonomi politik dan sosiologi Jerman. 2. Teori administrasi. Dalam teori organisasi klasik menekankan pada aspek makro dan praktik langsung manajemen. Beberapa tokoh pengusung teori organisasi administrasi adalah Henry Fayol dan Lyndall Arwick dari Eropa, serta James de Moine dan Alan Rayleigh dari Amerika. 3. Teori manajemen ilmiah. Berbeda dengan teori administrasi, manajemen ilmiah lebih memusatkan teori organisasi pada aspek makro organisasi. Teori ini banyak berkembang di Mesir, Cina, dan Romawi. Salah satu tokoh pengusung teori ini adalah F.W. Tyler. Beliau memberi definisi teori manajemen ilmiah sebagai seperangkat mekanisme untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya, teori organisasi neoklasik. Aliran teori organisasi neoklasik muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap teori organisasi klasik. Ketiga teori organisasi yang tergabung dalam teori organisasi klasik tersebut dinilai sangat kaku dan mengabaikan hubungan manusiawi. Teori organisasi neoklasik memberi perhatian khusus pada aspek psikologis dan sosial pada diri anggota organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok kerja. Salah satu pencetus teori ini adalah Hugo Munsterberg, tertuang dalam bukunya Psychology and Industrial Efficiency yang terbit pada tahun 1913 dan dinilai sebagai rantai penghubung evolusi teori manajemen ilmiah menuju neoklasik. 3. Teori organisasi modern.
Teori organisasi klasik dan teori organisasi neoklasik ternyata dinilai belum memuaskan untuk tuntutan manajemen modern. Banyak kelemahan dan ketimpangan yang masih ditemukan, sehingga mendorong munculnya teori organisasi modern pada tahun 1950. Teori organisasi modern ini kemudian dikenal dengan nama analisis sistem atau teori terbuka, yang memandang organisasi sebagai satu kesatuan dari berbagai unsur yang saling bergantung. Beberapa perbedaan mencolok antara teori modern dengan teori klasik adalah sebagai berikut. 1. Teori organisasi klasik menitik beratkan pada analisis dan deskripsi, sementara teori organisasi modern menekankan pada keterpaduan dan perancangan secara menyeluruh. 2. Teori organisasi klasik terfokus pada konsep skalar dan hubungan vertikal, sementara teori organisasi modern cenderung horizontal, dinamis, dan multidimensi. Oke, baiklah, itu saja video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf.